Bisa buat ronda dan jual bakso. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bima Bagus TV yang kali ini akan membahas lagi motor lipat, motor geprek dari Honda dan yang sekarang sudah melakukan klarifikasi. Klarifikasinya seperti apa? Teman-teman bisa mendengarkan informasinya sampai video ini habis karena banyak fakta baru yang saya temukan. Oke, kita lanjut ke bumper dulu. Untuk teman-teman yang sering bertanya atau ingin tahu di mana saya beli barang-barang variasi yang saya pakai, itu di deskripsi itu ada link ya. Teman-teman bisa klik aja linknya untuk pembelian barang-barang yang saya pakai. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Oke, seperti biasa saya mulai dengan penjelasan atas dasar-dasar dari rangka ESAF ini, mulai dari kelemahan dan kelebihan dari rangka ESAF ini. Yang pertama, kelebihannya pastinya yaitu rangka ESAF ini lebih ringan ya, lebih ringan dan lebih kokoh katanya. Lebih rigid dan lebih lincah. Dan ini beberapa motor yang menggunakan sasis ESAF, rangka ESAF. Ya, ini ada diawali dengan Honda Genio, kemudian Beat, kemudian Scoopy, dan yang terakhir adalah Vario 160. Untuk Vario 125 belum ya. Dan ini kebetulan saya mendapatkan video proses pembuatan rangka ESAF yang terlihat sangat-sangat tipis ya menurut saya. Dan ya saya sebagai awam ini menilainya lebih baik rangka-rangka yang sebelumnya enggak sih? Tuh, sangat tipis. Memang terkadang tuh inovasi enggak selamanya berhasil seperti beberapa handphone. Contohnya S5 Zoom itu kan dia akhirnya produk gagal juga. Dan ini seberapa tipis rangka yang sering patah. Ini kan posisi rangka yang sering patah ya. Seperti ini. Cukup tipis. Honda, coba jangan menang di iritnya doang nih Honda nih. Aduh, kacau. Honda kacau. Masa rangka dibikinnya dari kaleng? Ini bekas kaleng kerupuk apa gimana sih Honda bikinnya nih? Seperti yang teman-teman dengar, kalau bapak tersebut mengeluh karena rangka yang terhitung motor baru di atas 2020 udah harus diles. Sedangkan beberapa motor belakangan ini dari mulai tahun 2006 lah, Mio lah, itu jarang ada kasus rangkanya sampai patah. Mungkin shock keras kayak gitu aja, bukan rangka lah. Itu bukan, ibaratnya orang itu rangka itu kan tulang. Kalau rangkanya garansinya aja cuma 10.000 kilometer, gimana kualitasnya? Dan kalau berbicara masalah kolokasi dan usia, kalau motor-motor di tempat saya kebetulan daerah pantai, itu banyak sekali motor-motor Honda Beat. Saya masih bela Honda Beat ya, Beat karbu kayak gitu masih sering dipakai nelayan ke dermaga, pelabuhan kayak gitu. Dan itu harusnya diparkir cukup lama karena mereka melaut dari pagi sampai siang. Dan masih aman aja karena mereka tuh sering beli perlengkapan untuk melaut di tempat saya. Dan tidak seperti motor baru kayak gini yang udah ada titik-titik karat. Katanya sih itu last welding seperti yang dijelaskan satu ini. Nah, ini membela atau gimana? Teman-teman bisa pause dan baca sendiri ya. Intinya itu katanya itu bekas last welding. Kayak bekas-bekas las saja, tapi kok kuning dan kemudian menjadi karat. Itu yang ditanyakan. Seperti yang ini, cukup banyak karatnya.
digunakan. Dan ini beberapa ide kreatif dari mulai mencopot dan menyisakan rangka untuk dibersihkan titik-titik yang katanya last welding tersebut, tapi akhirnya juga menjadi karat. Dan kemudian harus sekali lagi harus dilas lagi supaya lebih kuat. Mungkin kalau las kayak gini tuh nggak terlalu mahal ya, mungkin di jasanya aja. Dan ini juga dilakukan pengecatan full oleh owner Vario 160 ini, seperti yang sudah saya bicarakan kemarin, dicat full lagi biar lebih aman dan lebih pasti kalau masih ingin menggunakan sepeda motor Honda. Pilihan kembali lagi ke masyarakat ya, ke teman-teman konsumen, gimana menilainya, gimana menyikapinya, karena sepertinya Honda tuh benar-benar pengen secara halus lepas tangan. Dan ini solusi AHM yang terbaru saat ini, karena sudah banyaknya kasus yang up di TikTok maupun di media lainnya. Akhirnya Honda merespon walaupun tipis-tipis, tidak secara resmi, maupun mengadakan semacam pers conference agar masyarakat lebih tenang. Ini kita dengarkan dari salesnya, salah satu sales. Ternyata sudah ada kabar terbaru dari AHM ya, mengenai kerangka di motor Matic Honda yang bermasalah. Jadi dari pihak AHM itu sudah terbuka dan menerima komplain dari konsumen. Itu sesuai keterangan yang diambil di CNN Indonesia. Jadi buat teman-teman yang merasa ragu sama rangka sepeda motor Hondanya, jadi bisa melakukan pengecekan ke AHAS seluruh Indonesia tentunya. Jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan. Di situ juga nanti dijelasin sama mekaniknya pasti. Terus teman-teman juga bisa melihat langsung kondisi di motor itu seperti apa. Jadi supaya meyakinkan teman-teman nih bahwa rangka motor Honda itu sebenarnya sudah didesain kuat, dan mungkin ada beberapa yang terlihat yang lagi viral ya di video-video TikTok kan viral banget tuh. Tapi itu saya yakin itu terjadi di beberapa daerah aja, tidak di seluruh Indonesia, itu cuma di beberapa daerah aja. Contohnya di daerah saya udah 2020 sampai 2023 sekarang belum ada kejadian rangka Honda itu sampai keropos seperti itu ya. Wow. Bahkan ini Honda juga yang udah lama, Honda dia tuh nggak patah diterjang angin laut manapun. Ini contoh motor di daerah-daerah saya hanya karat di bagian knalpot saja, karena itu pun karena panas. Sedangkan rangka manja ini, kalau bisa dikatakan rangka manja ini yang katanya harus ekstra perawatan, rangka itu harusnya nyaris tanpa perawatan meskipun dia penggunaannya sangat-sangat keras, karena rangka itu nyawa dari sebuah motor. Belum pernah ada kejadian satupun, belum pernah. Jadi itu hanya terjadi di beberapa daerah aja, tidak di seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman kalau masih ragu dengan kualitas rangka sepeda motor Matic Honda, jadi bisa dilakukan pengecekan ke AHAS ya. Teman-teman bisa bawa motor ke AHAS, nanti minta sama mekanis untuk cek rangka. Jadi di situ teman-teman bisa mastiin rangkanya dalam kondisi masih baik atau kondisinya lagi berkarat yang seperti viral itu. Tapi saya rasa sih banyak kok rangka yang bagus, masih baik, kondisinya masih baik. Bahkan di sini pun saya juga pernah bongkar dari tahun 2020, itu kondisi rangkanya masih utuh, bahkan tidak ada karat sama sekali. Jadi sekali lagi buat teman-teman, itu hanya terjadi di beberapa daerah ya, tidak di semua daerah di Indonesia. Jadi buat teman-teman, sekali lagi saya kasih informasi, jika masih ragu dengan kualitas rangka sepeda motor Honda, bisa melakukan pengecekan ke AHAS ya. Silakan kalian datang ke AHAS untuk melakukan pengecekan rangka sepeda motor kalian. Datang ke AHAS melakukan pengecekan, saran dari masnya tadi. Pakai biaya nggak mas? Mungkin masnya kalau di media bisa bilang nggak pakai biaya ya. Kalau udah di kasir, kita mau protes gimana? Nanti kuncinya nggak dikasih kalau kita nggak bayar. Ya nggak, biasanya kan gitu. Sebelum kita bayar kuncinya tuh nggak dikasih dulu. Kalau di tempat saya gitu sih. Dan solusi yang diberikan tuh bukan solusi sih, itu hanya menenangkan sementara masyarakat ya menurut saya. Karena solusi yang pasti tuh harusnya benar-benar recall, wajib recall. Apapun itu wajib recall, seperti airbag Takata, walaupun udah puluhan tahun karena ada indikasi salah produksi, mereka mengakuinya dan akhirnya di recall. Kalau hasilnya masalah memang ada kendala, nggak enak, merasa nggak nyaman segala macam dan bawa Oke. Itu ya. Nah ketika dia biasa tuh, kalau ada kenapa-napa, bisa ada resiko sih. Oke. Sebenarnya gitu aja sih semuanya. Gitu aja. Mencegah kecelakaan nantinya, gitu kan misalkan masih khawatir gitu kan. Oke. Berarti kabel-kabel itu sebenarnya yang ada aja sama motor gitu ya. Jadi sebenarnya itu juga ada teman-teman yang belum mas. Jika dia
yang kejadian seperti itu kan kita nggak tahu arahnya di mana. Oke. Atau dipakai di area Kalimantan yang jaraknya jauh-jauh. Jauh-jauh. Yang penduduknya kita nggak tahu ya. Oke, atau dipakai hujan-hujanan dulu. Jadi, oke, memang komplikasi sih. Oke, nggak bisa dipukul rata semua. Kemudian guidance dari ATM tetap sih, misalkan ragu, khawatir bawa aja ke atas diperiksa. Oh gitu aja, kalau ragu khawatir bawa aja ke atas. Intinya yang saya dengar di sini, motor rangka ESAF itu harus benar-benar disayang ya teman-teman, harus benar-benar dijaga. Ini motor bukan motor yang awet. Secara nggak langsung Honda itu mengakui kalau ini bukan motor yang awet, bukan rangka yang awet. Karena sudah seperti yang teman-teman dengar dari statement beberapa sales Honda, kalau mereka tuh secara nggak langsung mengakui kalau rangka itu nggak awet. Dan hal yang paling mencengangkan dari semua ini adalah ini dia. Kita cek dulu. Honda tanggapi rangka ESAF dijual Rp 1 jutaan. Honda menjual rangka ESAF atau Enhanced Smart Architecture Frame. Rangka ESAF dapat dibeli dengan bandrol 1,15 juta rupiah. Berarti itu 1.150.000 rupiah ya. Rangka tersebut bisa dibeli di jaringan dealer resmi Honda di Indonesia, seperti halnya di Adidaya Adicipta Motora. Pihak Astra Honda Motor atau AHM menjual rangka ini karena termasuk bagian pemenuhan spare part dari skutik Honda yang dijual. Siap. Jadi di tengah isu keroposnya rangka ESAF Honda ini daripada recall lebih memilih untuk menjual rangka ESAF ini seharga 1,15 juta dengan dalih sebagai pemenuhan spare part. Baru kali ini saya juga dengar ada pergantian spare part rangka per 10.000 km kalau itu kropos. Sebenarnya itu bukan ganti rangka per 10.000 km ya. Itu sebenarnya itu Honda hanya menggaransi rangka sebanyak 10.000 km. Padahal kalau kita lihat motor-motor dahulu seperti ya katakanlah kalau kita mau bicara yang sama ya, Matic sama. Matic pertama itu kan Mio tuh kayaknya masalah patah tuh juga belum ada rangkanya. Kalau ada pun nggak sebanyak ini. Jadi untuk chassis yang terbaru ini, engine mountingnya itu yang 100 dari 150 atau dari sebelumnya itu kan udah di bawah, bukan 160, sekarang udah dipindah di atas. Nah, jadi udah dirubah sampai segitunya ya. Tapi ternyata di banyak konsumen timbul masalah, yaitu bagian bawah mesinnya ini mentok ya guys, karena emang pendek banget sih. Jadi sangat berisiko sekali untuk daerah yang jalannya masih banyak jalan berbatu. Terus untuk yang sering lewatin polusi tidur yang terlalu tinggi. Jadi bukan salah dari pabrikannya sih. Karena memang jalan di Indonesia itu kan nggak semuanya jalannya mulus. Jadi terlalu berisiko untuk posisi engine mounting yang dipindah ke atas. Tapi buat kalian yang punya Honda 160 series, Vario, PCX dan ADV 160 udah ada solusi terbaik nih. Jadi ini adalah cover pelindung mesin. Jadi cover ini tuh melindungi mesin kalian dari benturan kondisi jalan berbatu atau polusi tidur. Jadi itu sangat aman banget. Posisi masangnya itu seperti ini, benar-benar mengcover bagian bawah mesinnya. Jadi buat kalian yang punya Honda 160, langsung aja guys, kalian klik keranjang kuning untuk check out produk ini nih. Ini tuh kuat banget. Bahannya tebal dan ini pokoknya aman banget untuk motor kalian menghindari benturan dengan kondisi jalan batu atau polusi tidur. Jadi biar aman, jangan sampai nanti kejadian. Wah, kalau yang ini saya benar-benar nggak bisa berkata-kata lagi karena dia nggak mau menyalahkan pabriknya karena memindah mounting yang ke atas dan berakibat crankcase motor dengan mounting tengah itu sering pecah. Ini sebenarnya masalah lama ya teman-teman. Tapi saya ingin mengungkit karena si sales ini benar-benar kata-kata itu benar-benar di luar nurul lah apa yang dia jelaskan dan malah berjualan di keranjang kuningnya sendiri. Dan kita sampai kepada kesimpulannya, kali ini saya benar-benar geram, kalau bisa dikatakan geram, karena kali ini temuannya benar-benar parah banget sih. Karena selain benar-benar blunder dari AHM-nya hanya memberikan solusi yakni ganti rangka, solusinya itu ganti rangka, dan kita harus membayar rangka tersebut senilai Rp1.150.000 dan belum dengan pasangnya, belum dengan indennya. Dan ini lagi motor dengan livery baru 160 sudah goyang, bayangkan.
sebenarnya apa yang dilakukan di dalam pabrik AHM itu? Apa mereka bermain-main atau bermain beneran membuat motor? Nggak ada yang tahu. Dan ini dia kabar terbaru kalau mereka tuh udah klarifikasi dan semakin terlihat kalau mereka tuh blunder. Tuh, nggak ada nodanya kalau sis. Oke, kita angkat sekali lagi ya. Tuh, tetap bersih kan? Nggak ada nodanya. Oh, karat, begitu nyelap, pasti akan juga ada serbuk. Oke, kita coba lap lagi ya. Tuh kan, ada serbuknya. Oh, jadi warna kuning di itu bukan karat, tapi silikat. Nah, itu apa sih? Fungsinya apa? Lapisan silikat yang terbentuk berfungsi melapisi hasil pengelasan dari oksidasi atau karat. Nah, kan berarti nggak perlu karat lagi dong ya. Yuk, buruan cari biaya kita dosis yang punya motor Honda. Dan benar-benar blunder kan kalau intinya tuh dia tuh cuma menjelaskan kalau ini tuh bekas welding, tapi kok welding juga jadi karat lama-lama gitu loh. Seperti yang udah dijelaskan di depan tadi teman-teman yang saya suruh pause. Sama dengan itu. Dan Honda hanya klarifikasi sebatas itu saja. Bener-bener kayak mau lepas tangan kalau masalah ini sudah berlalu. Sedangkan korbannya terus bertambah. Bahkan motor baru pun keropos, karat. Noda-noda welding itu tadi yang akhirnya menjadi karat juga. Dan hanya memberi solusi ganti rangka, suruh ke dealer sendiri ganti rangka. Recall, udah ada saran dari Yayasan Konsumen Indonesia tuh Honda itu harusnya melakukan recall, bukan malah mencari kesempatan dalam kesempitan menjual rangka baru untuk mengganti rangka yang keropos itu tadi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang membuat kalian tersinggung, mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga informasi ini membantu teman-teman sekalian. Vario 160 bisa buat ronda dan jual bakso.